Disiarkan langsung dari studio di PIK 2. Inilah Berita 1 Siang. Halo pemirsa, apa kabar Anda siang ini? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya adalah antrean panjang kendaraan sepanjang sekitar 1 km mengular di gerbang tol Cikampek Utama. Enam wisatawan terseret ombak saat berlibur di Pantai Amani, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Selanjutnya di musim libur Lebaran 2025, kawasan Malioboro masih menjadi destinasi wisata favorit. Tercatat puluhan ribu wisatawan mengunjungi destinasi wisata ini. Dan selain berita utama tadi, tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya, termasuk dari mancanegara. Dan semuanya akan kami sajikan di sini selama 1 jam. Bersama saya Rolando Sambuaga, inilah Berita 1 Siang selengkapnya di Berita 1. Bersatu menginspirasi. Kita awali informasi siang ini dengan informasi terkait dengan momen liburan Lebaran yang hampir usai. Para pelancong yang liburan di Pulau Dewata kini kembali ke daerah asalnya masing-masing. Nah, hal ini terlihat di pintu keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Sabtu sore kemarin dan tampak ramai dengan para penumpang yang rata-rata habis berlibur di Bali. Terlihat keberangkatan melalui pintu domestik lebih ramai dibandingkan dengan kedatangan. Para pelancong ini memilih pulang kemarin, kemungkinan besar agar dapat beristirahat sebelum aktivitas dimulai kembali. Untuk rute penerbangan sore diantaranya ke Surabaya, Jakarta, Makassar, Labuan Bajo, dan Solo. Sebagian dari mereka menikmati liburan di Bali sangat terkesan meski dalam waktu yang sangat singkat. Pelancong C dan Chelsea yang akan balik ke Tangerang merasa senang menikmati liburan ke Bali meski sudah beberapa kali datang dan menikmati keindahan Pulau Dewata ini. Kita 5 hari 4 malam, Tangerang. Temani kita ke Uluwatu, ke Ubud, terus kita ke pantai Seminyak ya. Seminyak. Semuanya sih hampir semua. Saya 2 kali, saya udah 3 kali. Misalnya masih seperti hari pertama saya datang masih sama rasanya. Keren Bali. Pelancong juga menyempatkan diri untuk berbelanja oleh-oleh untuk diberikan kepada kerabat ketika sampai di kota asalnya. Tampak para pelancong yang akan kembali menuju keberangkatan Bandara I Gusti Ngurah Rai, mereka dengan barang bawaan yang cukup banyak. Sejumlah wisatawan juga memilih lebih banyak bermain di hotel yang ada di kawasan Nusa Dua dengan alasan bahwa anak-anak ingin bermain lebih banyak di pantai. Itu 3 malam. Aduh, kebetulan bawa keluarga itu di Ubud, cuma di hotel aja, ke Jimbaran, Kristen, makan. Anak-anak tuh pengennya tuh di hotel yang memang pantai itu tersendiri, jadi nggak usah kemana-mana, di situ aja. Untuk keberangkatan dari pintu domestik diperkirakan lebih banyak dibanding dengan kedatangan, yaitu keberangkatan sebanyak 16.761 penumpang, sedangkan kedatangan diprediksi sebanyak 15.378 penumpang. Sofian Hadi, Berita 1, Badung, Bali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ya, memasuki hari kelima pasca Lebaran, ramai masyarakat yang sebelumnya pulang ke kampung halaman ini mulai kembali ke Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api. Nah, keramaian ini nampak terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.
PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta mencatat saat ini sudah ada 276.000 lebih penumpang kereta dari berbagai daerah yang telah dan akan tiba di Jakarta selama periode angkutan Lebaran 2025. Dengan rata-rata penumpang mencapai 12.000 orang per harinya. Adapun periode arus balik Lebaran di Daop 1 Jakarta, Stasiun Pasar Senen dan Pasar Gambir, dan Stasiun Gambir ini terjadi sejak 2 April hingga 11 April 2025. Sementara puncak arus balik di Jakarta diprediksi terjadi pada hari ini 6 Maret dan besok 7 Maret 2025. Sementara itu pemirsa, hingga Minggu siang tercatat 182.843 penumpang melintas melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari jumlah itu, 97.528 penumpang merupakan kedatangan, sedangkan 85.315 lainnya merupakan penumpang keberangkatan. Puncak arus balik diperkirakan masih akan berlangsung hingga Senin 7 April 2025 dengan potensi pergerakan penumpang mencapai lebih dari 170.000 orang dalam satu hari. Ya, sedangkan puncak arus balik Lebaran di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat diperkirakan terjadi hari ini, yaitu Minggu 6 April 2025. Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnain, menyambut penumpang yang tiba di Terminal Kalideres ini diprediksi berjumlah 6.000 orang. Berdasarkan data operasional, tercatat sejak 1 malam sebanyak 4.235 penumpang tiba dengan jumlah kendaraan 224 unit. Total Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi arus balik terkini sudah bergabung bersama kami, yaitu reporter Berita 1, ada Alvida Rizky di Stasiun Pasar Senen, Hanif Musyafa di Bandara Soekarno-Hatta, dan Stefani Wijaya di Terminal Bus Kalideres. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Ya, baik. Dan kita akan dengarkan laporan langsung dari rekan Alvida Rizky di Stasiun Kereta Pasar Senen terlebih dahulu. Selamat siang Alvida. Ya Alvida, bagaimana dengan kondisi di Stasiun Pasar Senen pada siang hari ini? Apakah sudah terjadi kepadatan penumpang di sana? Seperti apa? Ini memang sudah ramai sekali yang datang ke Jakarta yang sebelumnya pulang kampung ke 11 daerah di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, baik Bali ini
ke Jakarta. Dan kalau tadi kami perhatikan memang penumpang yang baru saja ke Jakarta itu kebanyakan membawa banyak barang bawaan seperti koper, PPK seperti oleh-oleh, dan juga Ya, selanjutnya dari Alvida kita akan beralih ke rekan Hanif yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iya, silakan Hanif dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Memang untuk kondisi di Bandara Soekarno-Hatta khususnya di terminal kedatangan domestik diperkirakan akan terjadi puncak arus balik sudah dimulai pada hari Sabtu hingga pada besok di tanggal 7 April seperti itu Rolando. Dan berdasarkan penjelasan dari pengelola Bandara Soekarno-Hatta, untuk hari Minggu ini diperkirakan akan ramai kedatangan dari luar Jakarta pada pukul 12 siang ini hingga pada pukul 14 atau pada pukul 16 sore. Nah, untuk terminal 2 domestik di pintu D. Nah, kan untuk terminal 1 kedatangan domestik diperkirakan akan mulai ramai pada pukul 1 siang nanti hingga pada pukul 17 dan juga sampai pada pukul 17. Lalu puncaknya akan datang 7 penerbangan secara bersamaan pada pukul 21 ataupun pukul 9 malam nanti. Nah, itu untuk proses ataupun alur datangnya pesawat dari luar Jakarta. Sedangkan untuk bagaimana pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengatur lalu lintas manusia atau para pemudik yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini terlihat cukup baik, di mana tidak terjadi penumpukan ataupun titik kumpul berlebih di mana satu bandara dalam satu titik bandara ini. Jadi terlihat memang masyarakat ataupun para pemudik yang datang di Bandara Soekarno-Hatta ini cukup nyaman menikmati fasilitas yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini, tidak terjadi satu penumpukan khusus dan juga tidak terjadi keramaian seperti jadi katakan kalau kondisi kedatangan ataupun tempat domestik kedatangan pesawat domestik ini terjadi cukup baik dikelola oleh pengelola Bandara Soekarno-Hatta seperti Rolando. Baik, terima kasih Hanif dengan laporan Anda dan ya berikutnya kita akan baik. Dan pemirsa demikian tadi laporan dari rekan Alvida, lalu ada juga rekan Hanif yang sudah melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi melakukan flag off one way nasional. One way nasional ini dilakukan dari gerbang tol Kalikangkung Semarang hingga gerbang tol Cikampek Utama. Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan penerapan one way nasional ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk mengurai kepadatan lalu lintas saat arus mudik Lebaran 2025. Setelah dilakukan one way nasional, rekayasa lalu lintas akan dilanjutkan dengan pemberlakuan kontraflow dari kilometer 70 ke kilometer 36 dan selanjutnya akan diatur satu lajur dari kilometer 36. Ya, one way nasional dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama diberlakukan hari ini untuk arus balik Lebaran 2025. Dan untuk mengetahui kondisi terkini arus balik itu sudah ada kontributor Berita 1 Widi Wicaksana. Selamat siang Widi. Iya Widi, bagaimana kondisi arus balik
Lebaran pasca diterapkannya sistem one way nasional tadi pagi dari pantauan Anda. Silakan Widi. One way nasional diberlakukan mulai gerbang tol Kali Kangkung sekitar pukul 9:30 pagi tadi yang langsung dilakukan flag off langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sekitar pukul 9:30 pagi. Untuk saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung setelah dilakukan one way nasional, arus lalu lintasnya masih terpantau relatif ramai lancar. Dari data yang ada sejak tanggal 5 April hingga pagi tadi sudah ada sekitar 76.000 kendaraan yang mengarah dari Kota Semarang mengarah ke arah Jakarta di arus mudik pada Lebaran tahun ini. Sedangkan untuk kendaraan atau arus lalu lintas seperti di belakang saya, ini arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung setelah dilakukan one way mengarah ke arah Jakarta, arus lalu lintasnya terpantau relatif ramai, cenderung lancar, masih didominasi mobil pribadi. Tadi sempat berbincang dengan salah satu pemudik yang dari arah Salatiga menuju ke arah Kota Bekasi. Ini memang cukup bermanfaat atas adanya sistem one way yang dilakukan pada arus balik, mengingat memang one way lokal sudah diberlakukan mulai dari Salatiga, kemudian Bawen sampai gerbang tol Banyumanik hingga sampai ke arah gerbang tol Kali Kangkung, kemudian dilanjutkan one way nasional dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah Jakarta, begitu. Baik, Widi, lalu kalau dari informasi yang Anda dapatkan, apa sebetulnya tujuan dari sistem one way nasional ini dan hingga kapan ini akan diterapkan? One way nasional ini diberlakukan mengingat memang volume kendaraan selama 3 hari berturut-turut ini di titiknya memang arus balik ini dilihat dari gerbang tol Banyumanik yang sejak tadi malam hingga pagi hari ini memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni per 3 jamnya ini volume kendaraan ini mencapai 3.000 lebih kendaraan yang masuk ke kawasan gerbang tol Kali Kangkung dari arah gerbang tol Banyumanik. Jadi ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan selama 3 jam berturut-turut. Kemudian setelah sebelumnya dilakukan one way lokal di wilayah Kota Semarang, yakni mulai dari Salatiga, kemudian Bawen dan juga gerbang tol Banyumanik sampai Kali Kangkung, dilanjutkan dengan one way nasional yang diberlakukan di mulai dari gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian untuk pemberlakuan one way nasional sendiri tadi sempat kami tanyakan, ini memang dilihat dari situasi di lapangan. Jika memang volume kendaraan sudah mulai ramai lancar, nanti sistem one way juga akan diberhentikan, mengingat memang puncak arus mudik sendiri diprediksi akan terjadi pada hari ini hingga esok hari, begitu. Baik, lalu selain one way, adakah rekayasa lalu lintas lain yang diterapkan untuk mengurai kepadatan arus balik, Widi? Iya, untuk arus lalu lintas sendiri memang diberlakukan beberapa titik seperti yang cukup padat di wilayah Kota Semarang adalah di exit tol Bawen dan juga di exit tol Banyumanik, yang memang karena adanya sistem one way mengarah ke arah Jakarta pada arus balik ini berimbas juga pada kemacetan arus lalu lintas di titik-titik jalur Pantura yang mereka akan mengarah ke arah Kota Semarang ataupun sebaliknya. Pihak kepolisian sendiri dalam hal ini Polda Jawa Tengah sudah melakukan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan di beberapa titik dengan adanya sistem one way nasional yang diberlakukan mulai hari ini, begitu. Baik, terima kasih Widi Wicaksana, kontributor Berita 1 atas laporan Anda dari gerbang tol Kali Kangkung. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, libur dan cuti lebaran 2025 sudah usai. Masyarakat secara bertahap sudah mulai kembali ke Jakarta lantaran sebagian besar perkantoran sudah akan dibuka dan juga akan mulai rutinitas bekerja seperti biasa. Nah, bagi Anda yang akan melakukan arus balik di jalur selatan, ada beberapa titik kemacetan yang harus Anda waspadai. Nah, berikut liputan dari reporter Berita 1 Basudiwa Supraja serta juru kamera Dava Sidki. Ya, pemirsa Berita 1, saat ini sudah memasuki arus balik Lebaran Idul Fitri 2025. Dan ada beberapa titik kemacetan yang menjadi salah satu kepadatan mengular panjang
di sepanjang jalur lintas selatan, khususnya di jalur Lingkar Gentong, di mana perbatasan ini menjadi salah satu perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dan juga Kabupaten Garut. Dan kali ini saya akan mencoba untuk mengajak Anda semua menyusuri di mana titik-titik kemacetan yang ada di sepanjang jalur lintas selatan ini. Yuk ikuti saya. Jalur lintas selatan Jawa Barat kerap kali menjadi perhatian pada periode mudik Lebaran Idul Fitri, sebab di jalur tersebut kerap kali terjadi kemacetan. Kondisi lalu lintas di jalur itu juga bersinggungan dengan kegiatan masyarakat setempat, sebab lintas selatan Jawa Barat juga melewati pasar-pasar tradisional. Ya, pemirsa, ini saya sudah sampai di salah satu titik kemacetan arus mudik, di mana titik ini adalah saya sekarang berada di alun-alun Ciawi Tasikmalaya. Di pertigaan ini memang kerap kali terjadi kemacetan yang cukup padat, bisa Anda saksikan di sekitar saya. Ini merupakan salah satu titik trouble spot dalam perjalanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Titik ini menjadi kemacetan yang cukup parah karena memang di daerah ini merupakan daerah yang banyak kegiatan oleh masyarakat setempat. Mengingat ini juga berdekatan dengan stasiun, juga dengan alun-alun, serta banyak juga tempat-tempat jajan yang mengundang kegiatan masyarakat setempat. Dan ini menjadi salah satu penyebab kemacetan di arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Dan nanti kita akan coba cari titik kemacetan lainnya. Dan imbauan juga buat para pemudik untuk dalam arus balik saat ini disarankan untuk membawa makanan yang cukup di dalam mobil, dalam perjalanan, karena memang saat ini pihak kepolisian juga sedang berlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa one way maupun juga buka tutup. Dan seperti yang Anda saksikan saat ini, juga salah satunya kita sedang mengantri perjalanan menuju rute Tasikmalaya menuju Bandung. Kita lanjut lagi ya. Ya, pemirsa, saya sekarang sudah berada di titik kedua yang menjadi salah satu titik kemacetan pada arus balik Lebaran Idul Fitri 2025. Dan rute saya saat berkendara ini sekarang saya menuju ke arah Bandung. Dan disinilah salah satu titik kemacetan selanjutnya di arus balik Lebaran saat ini. Di mana ini saya sedang berada di persimpangan ke arah Pasar Ciawi. Nah, kalau sebelah kanan jalan situ mengarah ke Pasar Ciawi, dan posisi jalur ini berada setelah alun-alun Ciawi Tasikmalaya. Ini dari mana mau ke mana, Mas? Dari Cilacap mau ke Bekasi. Sama, dari Cilacap mau ke Bekasi juga. Ini berarti mau balik atau baru mau mudik? Baru mau balik. Iya, sama mau balik. Tadi macet di mana aja, Mas, Mbak? Tadi tuh di Ciawi baru di Ciawi macetnya. Iya, Ciawi. Berapa jam itu, Mas, macetnya? Paling setengah jam. Iya. Berarti berangkat dari jam berapa? Macetnya jam berapa? Dari jam 8, tadi nyampe Ciawi tuh jam 11-an ya? 11-an. Kalau pas berangkat mudik, macetnya di mana, Mas? Kalau berangkat mudik, lancar semua sih. Cuma rame tapi lancar gitu. Itu berangkat pas H-min berapa, Mas? H-min hari Kamis tuh H-min berapa ya? H-min 3 kalau nggak salah. Iya. Berangkat H-min 3 lancar, pas balik macet di Ciawi? Iya, di itu doang, Ciawi. Kira-kira macetnya berapa meter? Berapa kilo tuh, Mas? Yang dari, ya sekilo mah ada kali. Iya. Masih di Kabupaten Tasikmalaya, titik kemacetan lainnya juga ada di pertigaan Pamoyanan. Selain pada persimpangan jalan, lokasi tersebut juga padat akan aktivitas warga setempat. Selanjutnya, titik kemacetan ada di jalur Gentong yang merupakan perbatasan Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut. Kontur jalan yang berliku dan tanjakan tajam menjadi tantangan bagi kekuatan kendaraan. Lalu memasuki Kabupaten Garut, pertigaan Pasar Malangbong menjadi titik trouble spot pertama pemudik setelah meninggalkan Tasikmalaya, sebab daerah tersebut merupakan persimpangan pasar dan jalan umum. Beberapa titik kemacetan lainnya yang akan dijumpai di Kabupaten Garut adalah Pasar Lewo. Seterusnya, titik lokasi yang berpotensi menimbulkan kemacetan ada di Pasar Limbangan. Ya, itu pemirsa, tadi titik-titik kemacetan yang ada di sepanjang kurang lebih lintas selatan Jawa Barat ini, dari Kabupaten Tasikmalaya hingga Kabupaten Garut. Dan itulah setidaknya sejumlah titik yang bisa kami jangkau untuk memberitahu Anda semua
dalam perjalanan balik mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Dan kami imbau juga kepada para pemudik yang akan kembali ke rumah masing-masing untuk tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga fisik kendaraan agar selalu fit, karena di tanjakan Gentong juga memiliki kontur yang jalan yang cukup berliku, juga tanjakan yang cukup tajam. Serta kami imbau juga untuk para pemudik jangan lupa membawa makanan, snack, makanan-makanan ringan atau makanan berat untuk bisa disantap dalam perjalanan, karena memang sistem rekayasa lalu lintas atau kemacetan bisa terjadi kapanpun dan masih akan terus berpotensi hingga periode mudik Lebaran Idul Fitri 2025 selesai. Ubur-ubur ikan lele, hati-hati jalan le. Basuda Supraja, Dava Sidiki, Berita 1, Tasikmalaya. Ya, pemirsa, antrean panjang kendaraan sepanjang sekitar 1 km mengular di gerbang tol Cikampek Utama. Kepadatan ini terjadi bertepatan dengan puncak arus balik Lebaran 2025 yang juga menjadi momen pelepasan sistem satu arah secara nasional. Sementara volume kendaraan di jalur lintas selatan Jawa Barat mulai menurun, arus lalu lintas pada periode balik mudik Lebaran Idul Fitri 2025 masih ramai lancar. Puncak arus balik diperkirakan terjadi hari ini di gerbang tol Cikatama seiring dengan diberlakukannya rekayasa lalu lintas berupa sistem one way menuju Jakarta dan sekitarnya. Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan kendaraan yang diperkirakan jauh lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Pos pantau Jasa Marga Cikatama menunjukkan volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta terus mengalami peningkatan. Hingga pukul 9:31 waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 20.886 kendaraan keluar dari tol menuju arah Jakarta. Sebaliknya, kendaraan yang masuk ke arah Palimanan hanya berjumlah 47 unit. Mayoritas kendaraan yang melintas ke arah Jakarta berasal dari wilayah Semarang, Batang sebanyak 11.282 unit, disusul dari Pejagan Pemalang ini sebanyak 6.006 kendaraan. Dan dari tol Cipali sebanyak 2.105 kendaraan. Ya, selain itu berdasarkan data Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, hari ini jumlah kendaraan yang melintas dalam arus balik mudik Lebaran di jalur itu hanya sebanyak 763 unit saja pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Adapun total kendaraan yang dihitung sejak dini hari tadi hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat ini berjumlah 7.101 unit. Angka itu menurun dibandingkan hari sebelumnya. Namun masih ada kepadatan di beberapa titik jalur lintas selatan yaitu rute Tasikmalaya-Bandung. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bersama dengan reporter Berita 1 Teguh Adi serta juru kamera Gilang Rahmat di tol Cikatama. Ada juga reporter Basudiwa Supraja serta juru kamera Dava Sidiki di jalur selatan. Selamat siang rekan-rekan. Ya, sepertinya kita ke rekan Teguh terlebih dahulu. Ya, selamat siang Teguh. Ya, seperti apa kondisi di sana? Apakah pada siang ini terjadi peningkatan pemudik yang kembali ke Jakarta dari pantauan Anda? Iya, Ando, betul. Siang ini terjadi peningkatan atau lonjakan pemudik karena memang dari jadwal yang sebelum-sebelumnya atau prediksi sebelum-sebelumnya, hari ini merupakan puncak daripada arus balik Lebaran 2025. Memang total update terbaru hingga siang hari ini sudah ada hampir dari 30.000 unit kendaraan menuju ke arah barat dari timur. Artinya ini sudah hampir 30.000 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta, Ando dan juga pemirsa Berita 1. Karena memang kalau misalnya kita melihat proyeksi dari pemerintah, itu
sudah 2,2 juta orang terrealisasi melakukan hilir mudik. Dan memang kalau misalnya kemarin saya mendapatkan data dari Jasa Marga, sudah ada 1 juta orang melakukan hilir balik. Artinya ini sudah 50% dari keseluruhan pemudik yang melakukan hilir balik dari total 2,2 juta atau 2,1 juta pemudik yang melakukan hilir balik. Anda dan juga pemirsa Berita Satu, memang kalau misalnya kita melihat lonjakan dari hari ke hari ini semakin meningkat. Kalau misalnya kita melihat pada tanggal 5 kemarin, itu sudah ada 126.000 perharinya, Ando, di mana angka tersebut merupakan angka yang cukup signifikan karena memang kalau misalnya kita melihat dari H+1 itu semakin hari semakin melonjak angka pemudik yang melakukan hilir balik dari kampung halaman mereka. Memang kalau misalnya kita melihat hari ini juga bertepatan dengan rekayasa lalu lintas one way secara nasional yang tadi flag off-nya sudah dilakukan di Kali Kangkung. Sebelumnya juga ada jurnalis Widi yang melaporkan langsung dari Kali Kangkung, di mana sudah dibuka sejak pukul 9.45 tadi untuk sistem rekayasa one way dari kilometer 414 dan itu akan terus berlanjut hingga pada kilometer 70, Ando. Selain sistem one way, Ando dan juga pemirsa Berita Satu, dilakukan juga sistem kontraflow, di mana sistem kontraflow ini dimulai dari tempat saya berada di kilometer 70 mengarah ke ruas tol Jakarta Cikampek atau mengarah ke Jakarta hingga ke kilometer 47. Dan memang kalau misalnya kita melihat juga gerbang tol di belakang saya atau gardu tol di belakang saya, ini selalu ada penambahan, Ando, yang dari mulainya kemarin sore ada total 21 gardu tol, kemudian melonjak ditambahkan menjadi 26, melonjak lagi dari 28, dan pagi ini sudah ada 31 gardu tol, Ando, yang dibuka untuk para pemudik melakukan hilir balik ke arah barat atau ke arah Jakarta, Ando dan juga pemirsa Berita Satu. Dan memang kalau misalnya kita juga melihat bagaimana skema rekayasa lalu lintas dilakukan, kemudian juga regulasi-regulasi untuk menstimulus pemudik untuk hilir balik, ini terus dilakukan sesuai situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Ando, saya kembalikan ke Anda. Ya, baik. Jadi untuk hari ini begitu puncak arus balik di tol Cikatama terjadi hari ini atau sudah sejak malam kemarin, Teguh? Iya, Ando, kalau misalnya kita melihat prediksi atau jadwal dari pihak kepolisian atau instansi-instansi terkait seperti Jasa Marga, tanggal 5, 6 itu merupakan puncak daripada arus balik orang yang berhilir mudik. Dimana kalau misalnya kita melihat data yang kemarin terjadi juga 126.000, itu angka yang cukup tinggi, Ando, perharinya. Karena memang kalau misalnya kita bandingkan lagi pada 2 hari ke belakang itu sekitar 80.000. Artinya lonjakan ini semakin berangsur menaik selaras dengan lonjakan daripada puncak arus mudik yang diprediksi memang terjadi pada hari ini. Kemudian Ando juga ini sebagai informasi bahwa Kapolri, kemudian juga instansi-instansi terkait juga menyarankan untuk isi imani, karena memang tadi kami ketika perjalanan ke sini kami terjebak macet karena ada beberapa kendaraan ini yang kekurangan saldo begitu, Ando, karena tadi kami sempat terjebak macet itu 1 kilo mengular ke arah keluar gerbang tol Cikatama. Artinya ini memang kalau misalnya kita melihat, dan saya di sini sudah hampir 2 minggu, Ando, artinya saya bisa membedakan bagaimana hari-hari sebelumnya dengan hari ini. Hari ini saya berjalan ke Jasa Marga, ke pos pantau, itu kami tempuh dengan jarak yang tak biasanya atau dengan waktu tempuh yang cukup lama. Artinya lonjakan memang sudah kami semua rasakan, Ando, di hari ini tepat 6 April 2025. Ando. Baik, terima kasih atas informasi dari Anda, Teguh Adi. Dan kita beralih ke jalur selatan, ada rekan Basudewa Supraja. Selamat siang, Basudewa. Iya, jika tadi kami melihat Anda menjelaskan titik-titik yang sering terjadi kemacetan di jalur selatan begitu. Nah, apakah saat ini, di jalur tadi, itu sudah terjadi kepadatan seperti apa? Ya, selamat siang Rolando. Saat ini kondisi di jalur lintas selatan, khususnya di jalur Lingkar Gentong, pada siang hari ini berbeda sekali dengan pagi hari tadi, bahwa dapat Anda saksikan di belakang saya, kepadatan ini mengular dari pertigaan Pasar Malangbong hingga tempat saya melaporkan, dan ini berbanding terbalik dengan volume yang ada. Berdasarkan tadi yang kami terima, ada sekitar hanya 730-an kendaraan yang melintas pada arus balik Lebaran Idul Fitri 2025,
di jalur lintas selatan ini. Jumlah tersebut memang sejatinya menurun jika dibandingkan pada hari kemarin yang sekitar pukul 7 saja sudah mencapai 2.000-an lebih kendaraan yang melintas pada arus balik Lebaran Idul Fitri 2025 di jalur lingkar Gentong ini. Dan memang pada hari ini menurut prediksi dari Kanit Turjagwali Polres Garut, hari ini menjadi salah satu hari puncak arus balik Lebaran Idul Fitri 2025 di jalur lintas selatan. Dan kami juga kepada para pemudik agar tetap berhati-hati dan juga menjaga kesehatan serta memperhatikan kembali fisik kendaraan dalam perjalanan balik Lebaran Idul Fitri 2025 karena khususnya bagi Anda yang melintas di lingkar Gentong karena kontur jalan atau bentuk jalan yang akan dilewati juga cukup berliku dan berbelok serta ada tanjakan yang tajam. Dan tidak sedikit juga di tanjakan tersebut banyak sekali kendaraan yang bermasalah sehingga menyebabkan kemacetan lainnya. Demikian, Rolando. Baik, lalu adakah rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian jika terjadi penumpukan kendaraan di sana seperti apa? Ya Rolando, memang tadi barusan saja diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah dari rute Tasikmalaya menuju Bandung, di mana itu merupakan rute arus balik Lebaran Idul Fitri 2025. Dan tadi barusan saja juga sistem rekayasa lalu lintas one way tersebut diberhentikan karena ini juga mempertimbangkan dari titik-titik selanjutnya setelah pertigaan Pasar Malangbong. Juga ada pasar-pasar lainnya yang menjadi pertimbangan diterapkannya sistem rekayasa lalu lintas berupa one way. Karena diharapkan juga tidak ada penumpukan di jalur-jalur setelahnya, karena di Pasar Limbangan khususnya Kabupaten Garut itu juga terjadi kemacetan yang cukup padat, dan itu juga diharapkan bisa terurai terlebih dahulu baru bisa diterapkan lagi sistem rekayasa lalu lintas berupa one way lagi di jalur lingkar Gentong ini. Rolando. Baik, terima kasih atas informasinya reporter Berita 1 Basudiwa Supraja serta juru kamera Nafas Sidki di jalur selatan. Dan sebelumnya tadi ada juga reporter Berita 1 Teguh Adi dan juru kamera Gilang Rahmat di Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Tetap jaga kesehatan di sana. Iya, arus balik Lebaran di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat diperkirakan terjadi hari ini, yaitu Minggu 6 April 2025. Dan untuk mengetahui kondisi arus balik terkini, sudah bergabung reporter Berita 1 Stefani Wijaya serta juru kamera Eko Miadi. Selamat siang Stefani. Ya, bagaimana dengan pantauan arus balik Lebaran dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Baik, selamat siang Ando dan juga pemirsa Berita 1. Memang puncak arus balik H+5 Lebaran ini di Terminal Bus Kalideres diprediksi puncaknya terjadi pada hari ini, di mana ada sekitar 6.000 begitu penumpang yang nantinya tiba di Terminal Kalideres. Dan memang berdasarkan pantauan saya ini sejak pagi tadi, Ando dan juga pemirsa Berita 1, ini banyak begitu masyarakat yang memang tiba di Terminal Kalideres. Dan tidak hanya masyarakat yang tiba di Terminal Kalideres saja, akan tetapi masih ada penumpang begitu yang melakukan keberangkatan. Dan memang tidak hanya itu, berdasarkan data dari pihak Terminal Kalideres ini tercatat hingga pagi tadi ada sekitar 3.167 penumpang yang tiba di Terminal Kalideres dengan 113 kendaraan bus yang memang berasal dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur hingga Palembang. Dan tadi juga berdasarkan keterangan dari Kepala Terminal Kalideres, Trevi Zulkarnain, mengatakan bahwa memang biasanya ini bus-bus yang berasal dari daerah Jawa, kemudian juga Sumatera, ini berangkat pada siang hingga malam hari dan memang tiba di Terminal Kalideres ini pada pagi hari. Dan tadi juga disampaikan bahwa ada kemungkinan begitu pada arus balik ini meningkat begitu dibandingkan arus mudik, karena biasanya ini masyarakat melakukan arus balik ini menggunakan transportasi umum seperti bus, akan tetapi memang untuk arus mudiknya sendiri masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Tidak hanya pada hari ini, pada esok begitu H+6 Lebaran ini diperkirakan masih banyaknya penumpang yang tiba di Terminal Kalideres, di mana berdasarkan data begitu diprediksi ada sekitar 4.000 penumpang yang tiba di Terminal Kalideres. Ando.
Baik, terima kasih atas informasinya reporter Berita 1 Stefani Wijaya serta juru kamera Eko Miadi. Selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh